Heho Pop Gengs. Laga lanjutan grup A dan B pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari cukup mengejutkan. Berikut beberapa sorotan dan momen menariknya dari dalam dan luar stadion. Siang hari sebelum pertandingan berlangsung, pendukung Iran melaksanakan sholat Jumat di depan Stadion Ahmed bin Ali, tempat timnas mereka berlaga melawan Wales. Sehari sebelumnya, mantan pemain timnas Iran, Foria Ghafouri, ditangkap karena terang-terangan mengkritik pemerintah di media sosialnya. Kondisi sosial politik Iran yang sedang panas merangsek masuk ke stadion. Pada laga kontra Inggris lalu, pemain Irak tak menyanyikan lagu kebangsaannya. Mereka malah bungkam dengan wajah tanpa ekspresi, sebagai bentuk protes terhadap situasi di Iran. Para supporter ikut protes dengan membawa spanduk bertuliskan "Perempuan, Hidup dan Kebebasan". Tapi karena terancam akan dihukum usai Piala Dunia, pemain akhirnya bernyanyi di pembukaan laga melawan Wales. Merasa dihianati, banyak pendukung dan supporter Iran yang menangis. Tapi semua pun terbayarkan. Senyum cantik supporter perempuan Iran merekah tatkala peluit dibunyikan. Babak pertama tidak terlalu buruk untuk Iran, karena meski Wales unggul dalam penguasaan bola dan berhasil menciptakan 2 shot on target dari 4 percobaan tembakan, tapi gawang Wales sempat bergetar oleh gol Ali Golizadeh pada menit ke-16 yang dianulir VAR karena offside. Pada babak kedua lah Iran menunjukkan taji. Serangan dilancarkan tanpa jeda hingga akhirnya petaka melanda Wales. Wayne Hennessy melakukan pelanggaran kepada Mehdi Taremi pada menit ke-86. Kartu merah pertama Piala Dunia untuk kiper pun dikeluarkan, membuat pelatih menggantikan Aaron Ramsey dengan kiper cadangan Danny Ward. Unggul jumlah pemain, Iran makin ganas. Di masa injury time, Rusbe Chesney melesatkan tembakan akurat yang cantik. Ward pun tidak berkutik. Tidak berselang lama, Iran kembali mencetak lewat skema serangan balik. 2-0 bertahan hingga peluit berbunyi. Sungguh pertemuan 44 tahun yang luar biasa. Iran yang awalnya menjadi juru kunci grup melaju ke posisi kedua, sedangkan Wales terjerembab ke dasar klasemen. Dan akhirnya tuan rumah tersingkir usai kalah pada laga lanjutan grup A melawan Senegal. Babak pertama saja Qatar sudah kewalahan. Skor 1-0 hingga turun minum bagi Senegal adalah sumbangan Boulaye Dia. Babak kedua permainan masih sama, tuan rumah sepertinya bukan lawan yang seimbang. Menit ke-48 Famara Didio menambah skor lewat umpan sepak pojok Ismail Jacobs. Skor 2-0 menaikkan tensi Qatar. Menit ke-62 sampai menit ke-67. Qatar sukses membuat kiper Senegal Edouard Mendy bekerja keras. Usaha ini membuahkan gol pada menit ke-78 oleh sundulan Mohamed Muntari. Skor 2-1 yang memeriahkan penonton Qatar tidak bertahan lama. Bamba Dieng membalas di menit ke-84. Senegal menutup kemenangan dengan skor 3-1. Qatar adalah tim pertama yang tersingkir di Piala Dunia kali ini dan menjadi tuan rumah kedua yang gagal melangkahi fase grup. Yang pertama adalah Afrika Selatan di tahun 2010. Qatar boleh kalah, tapi cowoknya berhasil get cewek luar. Qatar gugur karena Belanda dan Ekuador berbagi poin pada matchday kedua grup A. Di permulaan babak pertama baru berjalan 6 menit, Cody Gakpo sudah mencetak gol dari luar kotak penalti. Namun dengan gol 1-0, penguasaan bola masih dipegang Ekuador. Tempo babak pertama agak lambat sampai turun minum. Hanya 2 tembakan yang tercipta, 1 yang membuahkan gol oleh Belanda, dan 1 miliknya Ekuador. Peluit babak kedua berbunyi, Ekuador memperlihatkan permainan yang solid. Menit ke-48, Estupinan menembak ke arah gawang Noppert. Berhasil dihalau, bola muntah dimanfaatkan Ener Valencia. Skor pun imbang 1-1. Masuk menit ke-70, permainan kembali ke tempo lambatnya. Dan man of the match-nya, Valencia harus keluar pada menit ke-90 karena cedera. Permainan pun ditutup skor 1-1. Berikutnya, Ekuador akan menghadapi Senegal di laga hidup dan mati. Sedangkan Belanda, penguasa grup, sudah tentu tenang melawan Qatar yang sudah dipastikan gugur. Dan di laga lanjutan grup B, Inggris yang diunggulkan setelah pesta gol 6-2 melawan Iran tidak cukup mampu menumbangkan Amerika Serikat yang terakhir bermain imbang melawan Wales. Malah permainan didominasi Amerika meski penyelesaian akhir tak pernah berhasil. Jadinya nggak ada gol.
Ada satu momen yang menarik. Pada menit ke-38, bola keluar lapangan. Weston McKennie berlari keluar, tidak langsung ambil bola, tapi meraih rompi fotografer untuk menyekat tangannya yang basah. Betul, agar bolanya gak licin. Dan di tribun penonton terlihat supporter Inggris mengenakan ban kapten bendera Palestina, simbol kampanye Free Palestina. Hasil akhir 0-0 menjadi rekor unik bagi Inggris, tim yang paling sering mendapat hasil imbang tanpa gol di Piala Dunia. Nah, berikutnya, Wales sebagai juru kunci harus menang dari Inggris untuk membuka peluang ke-16 besar, atau menang 4 poin untuk bisa menyingkirkan Inggris yang berada di puncak klasemen. Dan jika Iran menang melawan Amerika di laga selanjutnya, maka dipastikan Iran lolos ke-16 besar. Oke, sekian laporan dari Piala Dunia. Sampai jumpa di laga berikutnya.